Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya akan berbagi resep kue tradisional yang terbuat dari tepung ketan. Rasanya itu manis, legit, dan gurih. Penampilannya juga sangat cantik. Namanya Putri Mandi. Untuk resep dan cara membuatnya, mari kita simak videonya. Tonton terus ya. Pertama-tama kita persiapkan bahan untuk kulitnya, yaitu 250 gram tepung ketan, 50 gram tepung kanji, 1 sendok teh air kapur sirih, 200 ml air, pewarna merah secukupnya, pewarna hijau secukupnya, santan kemasan ukuran 65 ml, dan setengah sendok teh garam. Untuk bahan isinya, setengah butir kelapa muda yang diparut, kemudian 200 gram gula jawa, 1 lembar daun pandan, 125 ml air, dan setengah sendok teh garam. Untuk bahan kuahnya 300 ml air, 2 santan kemasan, setengah sendok teh garam, 1 atau 2 sendok makan maizena. Cara membuatnya, pertama-tama kita akan membuat bahan isinya terlebih dahulu, yaitu campurkanlah semua bahan untuk isi, yaitu kelapa muda yang diparut, kemudian gula jawa atau gula aren, daun pandan, garam, dan air. Kemudian diaduk-aduk sampai airnya menyusut dan mengering seperti ini. Setelah itu sisihkan dan biarkan dingin. Setelah dingin, kemudian kita ambil setengah sendok teh, kemudian dipulung seperti ini untuk bahan isinya. Sekarang kita akan membuat bahan untuk kuahnya, yaitu campurkanlah 1-2 sendok makan tepung maizena ditambah garam halus setengah sendok teh, kemudian masukkan juga 300 ml air. Setelah itu tambahkan 2 santan kemasan ukuran 65 ml. Untuk tepung maizenanya bisa menggunakan 1 sendok makan atau boleh 2 sendok makan jika ingin kuahnya agak kental. Kemudian diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah itu matikan kompor dan sisihkan, biarkan dingin. Langkah selanjutnya kita akan membuat adonan untuk kulitnya. Kita masukkan tepung ketan, kemudian tepung kanji, garam halus. Setelah itu masukkan air kapur sirih sebanyak 1 sendok teh. Airnya saja ya. Nah, ini 1 sendok teh. Kemudian masukkan ke dalam campuran tepung. Setelah itu tambahkan santan sedikit demi sedikit. Oh iya teman-teman, untuk santan ini kita buat dari campuran 200 ml air ditambah dengan 1 santan kemasan ukuran 65 ml. Masukkanlah santannya sedikit demi sedikit sambil adonannya diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata dan bisa dipulung. Kemudian setelah semua bahan tercampur rata, kita bagi 2 adonannya sama banyak untuk nantinya akan diberi pewarna merah dan hijau. Berilah 1 bagian adonan dengan warna merah, kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Bila dirasa masih kurang, bisa kita tambahkan lagi warna merahnya. Untuk ukuran pewarnanya dikira-kira saja sesuai warna merah yang kita inginkan. Kemudian sisanya kita beri warna hijau. Tangannya terlebih dahulu harus sudah bersih dari warna merah
supaya warnanya tidak tercampur. Diaduk terus ya sampai semua warna hijaunya tercampur merata dengan adonan seperti ini. Setelah kedua bagian adonan selesai diwarnai, kemudian kita akan mulai membentuk kuenya. Ambillah 1 sendok teh adonan, kemudian bulatkan, setelah itu pipihkan, lalu isi dengan isiannya yaitu kelapa muda yang sudah diberi gula, kemudian tutup kembali, lalu bulatkan lagi. Seperti ini ya hasilnya. Demikian juga dengan adonan yang berwarna hijau. Sama, kita buat bulatan kecil sebanyak 1 sendok teh. Setelah itu dipipihkan, lalu isi dengan isian kelapanya. Kemudian ditutup kembali seperti ini cara menutupnya. Sampai semua isiannya tidak terlihat, kemudian dibulatkan lagi seperti ini. Nah, ini dia kue yang sudah selesai dibentuk dan diisi. Setelah selesai dibentuk, kemudian tatalah kue di dalam sebuah wadah. Cara penataannya sesuai dengan selera kita ya. Untuk wadahnya bebas saja ya, boleh yang berupa mangkuk seperti ini atau yang lainnya. Kemudian siram dengan kuahnya. Atau bisa juga kita tata di dalam wadah-wadah kecil seperti ini, atau mungkin juga dibungkus dengan plastik. Bisa dijadikan ide untuk usaha jualan kue. Nanti setelah semuanya selesai ditata dan disiram dengan kuah, kue ini akan dikukus selama kurang lebih 45 menit atau sampai dengan benar-benar matang. Hasilnya nanti kuenya akan mengembang, lembut dan kenyal, serta kuahnya akan mengental. Nah, ketika mengukus, gunakanlah api sedang dan jangan lupa untuk tutupnya harus dilapisi lagi dengan serbet bersih supaya ketika proses pengukusan uap airnya tidak jatuh ke atas kue sehingga kuenya tetap mulus ketika sudah matang. Nah, ini dia kue putri mandinya sudah jadi resep kita hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum supaya tidak ketinggalan resep lainnya.